sebelum pelajaran kita mulai, maka kita terlebih dahulu doa ya. Nah, untuk akak silakan siapkan. Guru. Dulu. Ayo teman-temannya lihat di sebelah kanan dan kirinya. Ada nggak kawannya yang nggak datang hari ini? Ada. Ya, terus siapa lagi? Oke, nggak apa-apa. Mungkin dia sedang berhalangan sakit ya. Untuk kita, semoga kita tetap sehat, tetap semangat sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Ya, sebelum kita belajar, biar kita tetap semangat, ayo kita ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Lanjut, tepuk semangat baru. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, kita butuh oksigen untuk bernafas. Nah, di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu anak ibu. Sekarang kita lanjut pelajaran kita, yaitu tentang organ-organ pernapasan utama. Ya, organ pernapasan utama itu yang pertama ada apa? Hidung. Ya, hidung. Hidung ini adalah saringan awal udara untuk menghangatkan dan melembabkan. Nah, yang kedua ada apa? Paring. Apa itu paring? Jalan udara menuju laring, juga jalur makanan. Selanjutnya ada paring. Ya, ada laring. Laring itu adalah laring ini untuk menjaga jalan nafas terbuka dan menghasilkan suara.
Nah, membagi selanjutnya ada apa lagi sebelahnya? Ya, apa itu? Iya, cabang kecil dari bronkus menuju ke alveolus. Fungsinya untuk kontrol aliran di sini Ibu sudah buat satu lirik lagu tentang sistem pernapasan. Nah, Ibu tanya anak-anak Ibu, ada yang sudah pernah tahu lagu ini? Ini lagunya nadanya seperti lagu ya, Anak Kambing Saya. Oke, bisa kita nyanyikan sama-sama? Ayo kita nyanyikan sama-sama, tapi yang semangat ya. Ayo anak-anak Ibu, kita nyanyikan sama-sama ya. Sistem pernapasan. 1, 2, 3. Oksigen hidup, mari pakaian, lewati bentuk karbon dioksida, sampai alveolus itu CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Ayo anak-anak Ibu, inilah lagu tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi tolong diingat baik-baik ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup materi pelajaran kita, ada nggak anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, Aka, silakan. fungsi bulu hidung pada sistem pernapasan manusia itu untuk apa ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aka. Nah, Aka bertanya fungsi dari bulu hidung ya. Nah, Ibu jelaskan. Fungsi dari bulu hidung itu adalah untuk menyaring udara yang masuk. Jadi, tidak semua udara yang kita hirup itu bersih ya. Tidak semua udara yang kita hirup itu bersih. Jadi disinilah fungsinya bulu hidung untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk agar napas kita tetap terjaga. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita akan ice breaking terlebih dahulu biar tetap semangat. Nah, kita akan menyanyikan tentang 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Ingat kan? Ingat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Jadi harus tetap diterapkan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, anak-anak Ibu, selesai sudah materi pelajaran Ibu. Nah, sekarang ini dilanjutkan dengan pelajaran apa? Ya, siapa gurunya? Oke, kalau begitu tunggu gurunya masuk ke dalam kelas. Tidak ada yang ribut, tetap tertib di dalam kelasnya, ya. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya kita akan belajar. Ada yang tahu materi kita hari ini? Nggak tahu? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang sudut.
Siapa yang pernah nabrak ujung meja? Aku Bu. Siapa yang pernah nabrak ujung meja? Aku. Semua hampir pernah ya? Selanjutnya siapa yang pernah berdiri di ujung kelas atau di pojok kelas? Di pojok kelas. Nah, tadi pengertian sudut apa Nana? Coba dua. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang menonton mata pada satu titik. Oke, jadi kalau di sini daerah, sudut itu daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi daerah pertemuan antara dua buah garis lurus. Jadi ada dua garis lurus bertemu, dia membentuk daerah. Daerahnya itulah yang disebut sudut. Contohnya gini. Dua garis lurus, kan tadi dua garis lurus kan? Nah, ini dua garis lurus, dia bertemu nggak? Bertemu. Yang bertemu seperti ini, garis pertama sama garis kedua, dia bertemu kan? Nah, di sinilah daerahnya, inilah disebut sudut. Jadi sudut itu pertemuan dua garis lurus dan membentuk daerah, inilah daerah sudut. Nah, kemudian sudut dinotasikan dengan seperti ini, simbolnya sudut. Nah, ada yang ditanya? Udah paham apa pengertian sudut? Coba ulang, apa itu sudut? Pertemuan daerah Yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sinar atau dua garis lurus. Jadi daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua garis. Jadi dua garis itu bertemu, dua garis lurus. Nah, contoh tadi ibu tanya kan, siapa yang pernah nabrak ujung meja? Nah, ujung meja ini ada garis pertama, ada garis lurus. Inilah dia daerah sudut. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke bagian-bagian sudut. Nah, selanjutnya tentang bagian-bagian sudut. Ini tadi dua garis lurus. Ini yang membentuk namanya daerah sudut. Yang ini namanya kakinya. Kakinya ada berapa? Sedangkan di sini namanya titik sudut. Jadi bagian sudut itu dia punya satu titik sudut, dua garis sudut, dan ada daerah sudut. Nah, ruas garis AB dan BC. AB dan BC itu adalah kaki sudutnya. Jadi kaki sudutnya tadi ada berapa? Dua. Ada AB dan BC. Kemudian titik pertemuan kaki-kaki sudut itu disebut titik sudut. Apa titik sudutnya? Titik sudutnya adalah B. Kemudian daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah ABC disebut daerah sudut. Nah, selanjutnya sudut di samping dapat dibaca ini. Kalau kita membaca sudut ini, itu bisa dibaca dengan sudut ABC, sudut ABC, kemudian bisa dibaca sudut CDA, sudut CDA, kemudian sudut BA. Nah, jadi kalau ini kita bisa baca sudut ABC, CDA atau sudut BB. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Itu dia ke sana 0 derajat sampai
dari 0 derajat sampai kurang dari 90. Nah, seperti inilah dia yang namanya 90 derajat. Jadi kalau sudut lancip dia kurang dari 90 derajat, makin ke sini makin namanya sudut lancip. Kemudian yang kedua namanya sudut siku-siku. Siku-siku itu apa? Siku-siku itu dia cuma 90 derajat aja. Seperti inilah dia, 90 derajat. Jadi kalau makin mengecil namanya sudut lancip. Yang ketiga ada namanya sudut tumpul. Adalah sudut yang berada Dia besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Jadi seperti ini siku-siku. Kalau semakin membesar sudut tumpul. Tapi dia hanya sampai 180. Ya, sebelum 180 berarti 179 ya. Nah, selanjutnya itu ada lagu nih. Tahu lirik lagu Anak Kambing Saya? Tahu. Kita jadi sama-sama ya. Lagu ini liriknya Anak Kambing Saya. Nah, semua sini coba. Kita nyanyi sama-sama ya. Pakai gerakan ya. Coba. Ya. Liriknya Anak Kambing Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 3. Anak-anak ibu, sampai di sini aja materi tentang sudut. Selanjutnya kita berdoa sebelum pulang. Oke, doanya masing-masing dalam hati ya. Doa dimulai. Doa selesai. Siap.